Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Zainul Fatah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan header dan footer. Apa fungsi dari header dan footer itu? Fungsi dari header itu biasanya digunakan untuk membuat kop surat atau membuat nama pengarang. Sedangkan footer itu biasanya bisa digunakan untuk penomoran atau digunakan untuk catatan kaki. Contoh daripada header yaitu seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita klik print preview, dia akan tampak seperti ini. Contoh dari header itu sendiri itu seperti ini teman-teman. Kalau kita double klik, dia akan aktif di atas. Nah ini kita buat hanya satu kali. Jika teman-teman misalkan ingin membuat 10 halaman, kita buatkan satu kali, dia akan otomatis di halaman berikutnya akan tercetak juga. Beda dengan halnya kita membuat body tag atau tulisan di dalam halaman. Ini misalnya. Ini kalau kita buat di sini, di bawahnya itu tidak mungkin sama kalau kita tidak copy paste. Nah, kalau header sendiri, ini kita buat, misalkan kita rubah di sini. Saya tambahkan cos 10. Nah, pasti yang di bawahnya akan berubah juga menjadi 10. Ini. Sedangkan footer itu biasanya digunakan untuk penomoran. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama silahkan teman-teman buka dokumen baru, blank dokumen seperti biasa. Kemudian di atas kursor yang aktif silahkan teman-teman double klik di sini. Langsung saja kita ketikkan judul daripada kop surat tersebut. Kalau saya biasanya format itu belakangan. Jadi saya ketik dulu, setelah itu baru kita atur formatnya. Kemudian ada alamat, telepon, sama email. Nah, kalau sudah, baru kita atur formatnya. Nah, di sini kita pertama-tama kita atur jenis fontnya, kemudian baru kita atur ukurannya. Ini fontnya saya nggak ganti. Kita blok terlebih dahulu, kemudian masuk lagi ke home, ganti warna. Kemudian untuk header, untuk judulnya ini saya besarin menjadi 18. Nah, di bawahnya nggak usah, semuanya tetap ukurannya 11. Nah, ini kalau misalnya kurang ke bawah, bisa teman-teman tarik ke bawah. Begini. Jika terlalu ini bisa menggunakan tanda panah di keyboard, asalkan logonya sudah terselect atau aktif ya. Ini muncul tanda bulat-bulat, ini tandanya aktif. Silahkan bisa digeser ke kanan, ke kiri, atau ke atas. Nah, kalau sudah selesai, kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan garis di bawahnya, teman-teman bisa dengan cara aktif, bisa diklik di sebelah mana aja, asalkan aktif di headernya. Kemudian masuk ke desain, masuk ke peg border, kemudian pilih tab border. Apa bedanya peg border dengan border? Kalau border ini hanya di bagian ini aja. Tapi kalau teman-teman aktif di peg border, dia akan satu halaman penuh nanti garisnya. Nah, kita pilih yang border, kemudian cari jenis garisnya. Ini misalkan. Atau ya bisa menggunakan ini. Kemudian ukurannya, warnanya kita samakan saja. Nah, ini teman-teman matikan saja di bagian kanan kiri karena kita hanya menggunakan yang bagian bawah. Kemudian oke. Nah, ini dia akan ada garis secara otomatis di bawahnya. Jadi tidak membuat garis manual ya. Bisa juga teman-teman ada sebagian yang menggunakan shape ini. Nah, dia menggunakan garis ini. Ini tidak relevan ya teman-teman. Jadi lebih baik menggunakan yang ini, karena ini akan otomatis ikut ke bawah. Kalau kita enter, dia ikut ke bawah. Kalau kita hapus, dia akan otomatis naik ke atas. Nah, itu untuk bagian header. Jadi caranya untuk bisa melakukan pengetikan di bodinya atau di halamannya,
kita double klik aja di sini, kemudian kita enter dulu satu spasi saja. Saya akan random tulisan sebanyak 20 kalimat. 20 kata. 20 paragraf. Nah, ini sudah saya random 20 paragraf. Ini yang namanya paragraf. Saya buat rata tengah, caranya Ctrl A di keyboard, kemudian pilih paragraf, masuk ke justify. Nah, ini menjadi rata tengah. Nah, di sini ada 2 halaman. Nih ya, halamannya akan bertambah secara otomatis sesuai dengan dokumennya tersebut. Kalau kita tambah satu lagi halaman, dia akan menjadi 3 halaman. Saya random lagi kalimat paragraf. Nah, ini saya tambah 5 paragraf lagi. Ini ya teman-teman. Nah, ini menjadi 3 halaman. Ini penomorannya juga bertambah. Ini nanti ketika dicetak, dia tidak akan buram. Dia akan sama seperti yang ini ya. Seperti yang ketika kita klik ini. Dia maksudnya berubah menjadi buram karena ini tandanya tidak aktif. Kalau kita double klik, dia akan menjadi aktif. Nah, ini kok terlalu ke pinggir. Kayaknya kelihatannya kurang enak. Nggak pas dengan yang ini. Gampang teman-teman. Tinggal double klik. Tinggal double klik di sini. Kemudian bagian ini kita blok. Dan ditarik di bagian ini. Kita pindah dulu. Ya, segini cukup. Baru kita tarik ini. Nah, pas ya. Nanti hasilnya di print bagaimana? Teman-teman bisa aktifkan dulu di sini, masuk ke customize, kemudian ini ya, print preview and print dicentang aja dulu. Nanti akan muncul ini. Muncul tanda print preview-nya. Klik di sini. Nah, ini hasilnya nanti setelah di print. Nah, setelah di print nanti hasilnya akan seperti ini. Dia akan ada 3 halaman. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai header dan footer. Jika teman-teman ada masukan atau pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika ini dirasa bermanfaat, silahkan share dan jangan lupa di like, kemudian di subscribe.